Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga penjahat di plus 62 ini, Son. Ya kan? Kali ini sangat spesial ya, Son. Sangat spesial, Son. Ini apa, kriminal atau apa? King of Crime kayaknya Indonesia nih. Raja Crime Indonesia nih mungkin ini Son kali ini. Iya. Satunya ya. Penjahat. Penjahat apa kira-kira? Penjahat yang mudah-mudahan bukan yang kaya depannya, mudah-mudahan Son. Korupsi maksudnya. Korupsi itu ya kan. Enggak boleh kolusi ya kan, enggak boleh itu astagfirullah sekali itu ya Ini kan. kingpinnya Indonesia ini berarti. Kingpinnya Indonesia karena sering membahas tentang crime-crime gitu ya Son. Kasus-kasus gitu ya. Saya sebenarnya penasaran beliau ini sebenarnya kok suka nonton pembunuhan, ini ada apa nih sebenarnya? Apa rahasia di balik itu Son sebenarnya gitu. Nah, kita langsung panggil aja. Ini dia YouTuber yang menurut gue ini salah satu the highest requested. Guys, setiap di konten ini selalu ada. Oh iya. selalu ada yang Selalu komen. ada. Selalu Nggak ada yang mungkin komen nggak minta lo datang ke sini ya kan. Makanya kita datengin ke sini langsung ya kan. Supaya ini ya, supaya masuk jurang ya. Gue soalnya dari tadi ngarahnya ke sana ya kan. Paling crime. Gue pulang-pulang dari sini ada yang jemput lagi. Enggak, aman. Aman ya. Nah, walaupun kita sudah tidak di bawah perlindungan Menhan Son ya. Oh, iya. Sudah tidak di bawah perlindungan Menhan Son. Oke. Langsung kita panggilkan. Ini dia Jerry Taufik. Apa nih nama ini? Nama audiensnya apa? Nama Sobat fansnya? Loteng. Sobat Loteng, Bang. Oh sesuai lokasi ya? Sesuai lokasi. Sobat Loteng. Karena penonton kita senang nonton yang di loteng-loteng gitu, Son. Ya kan? Outdoor, suka temanya outdoor. Temanya ya kan? outdoor. Jadi memang ya saingan kita adalah Firsa Besari dan siapa namanya Zawin. Kalau di YouTube gitu ya Son ya. Karena kita outdoor kontennya ya Son ya. Gitu Bang. Terima kasih banyak udah datang sini. Sama-sama. Terima kasih sudah Bang Jerry. Ya. Seru. jauh-jauh ya. Gue sering banget nonton kontennya Bang Jerry juga. Kali bisa. Orang Iya, setiap kan? hari selalu ada. Penyumbang AdSense dong. Iya dong, investor saya, iya kan? Bener ya kan? Bahkan lebih sering dari nonton berita saya. Saya dapat berita dari Bang Jerry saya malahan ya. Gitu dong. Sering-sering ya. Nah, Yang harus kalian tiru nih. nah, Nah, ya makanya kita kan? suka manggil satu sama lain geng ya kayaknya ya malah. Ya. Iya benar. Geng siap gitu. Kadang-kadang suka gitu kadang ini. Jangan lupa geng gitu maksudnya kita ya soalnya benar Ini juga. acara bener. roasting gua apa gimana? Terima kasih banyak Bang Jerry udah datang ke sini ya pokoknya. Nah kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Nah, saya pengen nanya nih yang pertama-tama nih. Sebenarnya Bang Jerry itu suka apa ngebahas tentang kasus pembunuhan ya kan, tentang kasus kriminal apa misalnya. Bang Jerry muncul ketertarikannya kepada kriminal tuh sejak kapan gitu kan? Sejak pertanyaan saya kecil. gitu. Sejak kecil. Sejak kecil. Sejak dini ya. Ini sebenarnya kalau di sini nih ini konten panjang apa konten short nih? Konten panjang. Ini konten panjang ya? Berarti boleh panjang-panjang ya? Boleh. Oke. Karena emang kita senangnya panjang-panjang ternyata ya. Panjang Son. ya. Makin banyak iklannya makin banyak ya? Benar. Ya kan? Jadi tuh awalnya nih ya. Sama kalau pendek kita nggak ada HP buat dibagi soalnya Son gitu kan maksudnya gitu kan Son maksudnya. Apa nih, apa nih, Begitu, apa nih? Son. Iya, Maksudnya iya, begitu iya. ya. Gua nggak paham, Lanjut gua nggak aja paham. ya. Oke, lanjut ya. Jadi gini, gue itu kan waktu kecilnya di Aceh ya. Lahir besar di Aceh. Terus gue di Aceh itu pas gue kecil tuh konflik kan di Aceh. Daerah operasi militer kan, DOM kan di sana. Oh iya. Oke. Ya, dolar kuning gak itu? Gerakan Aceh Merakyat. Merakyat. Oh, Iya, benar. Aman ya. Maksudnya Forrest Gump tadi maksudnya. Oh, iya, Forrest Gump. Jadi suka berlari memang orang-orang di situ. Oke, jadi pas masa gue kecil, semacam bukan trauma ya, maksudnya gue itu pernah ngalamin satu kejadian. Ini nggak tahu nih kalau lu mau potong silakan ya. Tapi ini gue ceritain aja ya. Boleh. Gue itu pernah nyaksiin langsung ketika pihak tentara pemerintah ngelawan tentara itu. Ya. Itu yang ditangkap pihak GAS ditangkap, terus diganti. Lo tahu ini gak sih tiang gawang buat ayunan? Oh iya. Orang diganti kebalik. Kita yang anak-anak kecil nih dikumpulin. Lu lihat langsung. Lihat langsung. Kita dikumpulin, terus sambil mereka itu dikulitin gitu Pak. Dikulitin. Terus kita diingetin gitulah sama si bapak militer ini kan. Adik-adik kalian kalau sudah besar jangan jadi kayak gini ya. Gitu.
Jadi diciptakanlah trauma itu diciptakan kayak kita ditanamkan lah. Oh, ketakutan. Ketakutan itu ditanamkan. Jangan sampai jadi kayak gini ya. Ini akibatnya kalau kalian jadi anggota ini. Nah. Gitu. Nah, gue pernah ngalamin itu. Benar. Dan gue nggak ada, maksudnya pas gue ngeliat itu kayak gue nggak takut, cuman jadi mikir gue kayak gini ya gitu. Maksudnya kayak oh orang tuh disiksa tuh begini ya gitu. Oh. Ada kayak gitunya. Nah semenjak itu tuh gue kayak dengar berita kekerasan tuh jadi suka. Oh. Jadi suka ya. Jadi suka. Tapi gue sebenarnya gue udah mulai khawatir sama diri gue Psikis. sendiri. Iya, gue mulai khawatir. Iya. Apalagi semenjak gue punya channel Kata Pena. Itu makin khawatir lagi. Karena kenapa? Ini kan Kata Pena tuh kayaknya kontennya itu sudah ada sekitar 300-an lebih yang ngebahas kasus, dan itu kan kisah nyata semua. Kisah nyata benar. Semuanya di Indonesia kan kasusnya. Gue tuh mulai kayak gini sekarang. Ketika gue ngebahas konten gue dan di part dimana si pelakunya ditangkap, gue itu di otak gue udah mulai mikir kayak seharusnya lu jangan ngelakuin ini supaya lu bebas. Oh iya. Lo tau gak sih kayak gitu? Cara mengakali hukum gitu Mengakalinya, maksudnya karena, ya. Iya, karena sudah saking banyak kayak kasus yang gue baca, gue bawa, sampai di otak gue udah ada cara-cara itu. Jadi kayak secara nggak langsung gue belajar dari pengalaman-pengalaman pelaku. Nah makanya gue dalam waktu dekat gue kayak harus ke psikolog. Nah, akhirnya menjadi Catch Me If You Can ini ya. Iya, Lama-lama Catch Me- di hire jadi ini. jadi mastermind ya ternyata ya. Lama-lama karena saking sukanya mengikuti, akhirnya tahu celah-celahnya gitu ya maksudnya. Nah makanya gue mulai khawatir sama diri sendiri. Oh. Takutnya ada momen dimana gue lagi nggak jelas nih, otaknya lagi mungkin lagi Kalut gitu ya. kayak kalut lagi apa, Iya. malah ngelakuin itu gitu. Kayak gue lagi mulai khawatir. Oh iya benar juga sih. Apalagi di masa kecil gue pernah ngalamin yang tadi yang gue bilang. Oh iya, wah gila Ini sekali juga. ada one bad day langsung jadi joker nih. Ini saya jadi nggak mau ngerosting lagi abis ini soalnya abis ini. Jadi beda nih. Ya kan? Jadi gak asik nih lihat-lihat. Iya ya, oh begitu ya ternyata ya. Jadi karena ada trauma masa kecil, jadi akhirnya ya seneng gitu ya ngikutin konten-konten pembunuhan. Setiap ada kasus-kasus mikirnya lah harusnya lu jangan begini dong. Iya, gue jadi mikir gitu. Harusnya lu Kalau kayak begitu. gini lo gak bakal ketangkep nih sekarang. Iya, emang ada bang cara lain selain duit bang buat keluar dari hukum? Keluar sih. Gue bukan ketika sudah itu kan kalau udah ditangkap ya. Itu kan kalau udah ditangkap. Maksud gue tuh gue selalu ngelihat tuh pas si pelakunya ini sembunyi tapi ketahuan. Oh iya benar. Lu nutupin loophole-nya itu berarti. Iya, iya. Lubang-lubangnya. Dan rata-rata nih Pak, ya kasus-kasus si pelaku ini bisa ketangkep itu biasanya gara-gara dia bawa handphone si korban. Bawa handphone si korban atau kembali ke keluarga biasanya. Kembali keluar. Bener nggak? Jadi dia kabur, suatu hari dia kembali ke keluarganya. Kembali ke keluarga Iya itu kan? biasanya yang udah mulai ketakutan. Nah, Enggak, tapi ini yang hilang. Yang hilang misalkan kayak Zodiac killer gitu-gitu enggak? polisi sampai nyari dia tuh berbulan-bulan tapi nggak ketemu. Nah biasanya bakal ketemu tuh ke-track ketika dia bawa handphonenya korban tuh kebanyakan kayak gitu. Oh iya 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 iya. Jadi bisa dilacak dari situ. Oh iya iya Buat iya. iya. apa tapi bawa HP korban? Buat Kalau pengingat dipikir-pikir. kadang-kadang. Kalau di Amerika biasanya kan gue juga suka nonton juga ya bang ya film-film tentang kriminal apa serial killer segala macam kan. Itu biasanya ketahuannya itu si orang itu pasti datang ke pemakaman ya pasti. Katanya gitu. Si itu most likely akan datang ke pemakaman ya entah itu sebagai tamu atau dari belakang gitu. Iya. Oh gitu ya. Atau datang ke TKP lagi suatu saat. Penasaran. Untuk mengingat. Oh mengingat. Oke. Untuk mengingat kayak gitu tuh kalau yang gue tahu tuh. Biar adrenalinnya mungkin balik Iya. lagi atau apa. Dan ada satu, nah ini gue baru sadar juga ya, dan ada satu hal yang gue tuh sampai kemarin mikir nih, ini bahaya juga buat gue. Gue tuh alhamdulillah sekarang lagi proses bangun rumah, dan gue tanpa sadar rumah gue itu ada satu bagiannya yang terinspirasi dari rumah kasus pembunuhan Pulau Mas apa Pulau Gadung ya, lo tahu nggak sih yang dikurung di dalam Pulau Mas. Pulau Mas apa? Yang belasan orang kan? Yang belasan orang dikurung di dalam kamar mandi. Kamar mandi Pulau Mas. Oh iya. Lu beli rumah itu? Bukan gue beli. Kamar mandinya warna merah enggak? Gua nggak, bukan. Jadi parkiran mobilnya dia kaca langsung ke kolam. Ya. Gua bikin yang sama, gua kasih gambar itu ke arsitek gua. Dan gua baru sadar, lah kan ini bapak yang di itu sama anak-anak yang di dalam kamar mandi. Oh pas lu ngasih lu belum sadar Gua pada belum saat sadar. itu. Gua belum sadar. Pas gua karena kan gambar doang nih. Pas gua Desain cek-cek rumahnya lagi, ternyata ya. desainnya punya si bapak itu. Oh. Nah, itu Pak. Kayak nih kalau ada kenalan psikolog siapa? Nah, tolong itu ya. Ayo, tolong endorse ya. Tolong ini nanti psikolog ya nih. Tetap ya. gak mau rugi. Enggak, tapi itu kan ya seperti korbannya. Jadi masih aman, Son. Bukan rumahnya serial killernya kan. Paham Oh nggak iya maksudnya, iya kan? iya. Itu kan rumah iya, korbannya. iya. Tapi kan masih berhubungan dengan kasus Berhubungan, betul. itu. Tapi Nah, lu itu aku bener- sampai bingung. Berarti lu bener-bener suka gitu ya. Bener-bener suka dan tanpa gue sadari gue berhubungan dengan hal itu terus.
Soalnya kan nggak semua orang yang bahas kayak gitu dia benar-benar suka, Son. Iya. Ada yang karena misalnya dia suka cerita-cerita seru, kayak misalnya kita kan suka cerita-cerita seru tuh. Jadi kadang-kadang bahas kasus, ya kan. Crazy story. Iya. Ada YouTuber yang ngebahas hantu padahal dia tuh orangnya nggak percaya banget sama cerita bintang tamunya itu banyak juga. Saya kenal tuh orangnya tuh. Asing Ya kan begitu. Iya benar. Gitu. Kalau ini benar-benar bagian dari dirinya Bang Jerry ya. Ya makanya kenapa gue bikin second channel kata pena, karena di kamar Jerry udah nggak bisa bahas itu. Gue udah nggak bisa bahas crime gitu, udah nggak bisa. Pasti kuning. Ya, akhirnya gue memaksakan diri untuk bikin 2 channel dan ya gue akhirnya kayak nggak punya kehidupan tiap hari ngonten aja. Iya. Tadi cerita syuting sehari 2 jam tiap hari loh San katanya San. 3 video ya? 3 video. 3 video 2 jam 3 jam ya. 2 jam 3 jam. Gila. Sangat giat sekali itu kalau sesuatu, kalau kata Steve Jobs itu. Kalau lu tidak mencintai itu lu pasti udah quit katanya San. Oh, Bisa jadi. Iya. Kalau tidak mencintai ya. Saking gue cintanya sama. Saking mencintainya pembunuh. Oh enggak, bukan cinta pembunuh. Ya, cinta kontennya. Cinta kontennya. ceritanya. Jadi giat gitu ya. Nah kasus kriminal ini sebenarnya ada banyak ya, nggak cuman kasus pembunuhan ya kan. Ada juga seperti kasus-kasus gangster ya kan. Gangster ya. Gangster Itu tuh. gue juga seneng bahasnya. Lu suka juga ya pasti. Suka. Gangster kan ada banyak tuh San ya kan. Banyak. Contohnya kayak di Jepang ada Yakuza ya kan. Yang identiknya pakai tato-tato naga tuh San. Tato naga. Ya kan. Sama rapi-rapi. Rapi ya kan. Terus di Cina juga ada triad ya kan. Walaupun sebenarnya triad di Amerika juga ada. Oh ada ya? Ada di Amerika dan di Asia Tenggara juga banyak katanya. Menyebar. Aslinya dia China sama Hong Kong ya dia. China sama Hong Kong Mainly ya. Tapi kan kalau di Amerika tuh udah campur kan, yang Asian boys itu kan dari semua anak-anak Asia tuh campur, termasuk Indonesia juga banyak anggotanya. Iya, Asian itu gue boys. tahu ada satu anggota yang terkenal balik ke Indonesia ya, iya nggak sih? Iya. Ya gue tahu itu. Tahu. Tapi Triad yang gue tahu dia punya koneksi di Amerika juga. Oh gitu. Kan sampai di Indonesia juga ada ya katanya. Di Cuma Indonesia dari balik juga. layar. Balik layar ya. Ya tahu lah pabrik-pabrik apalah segala macam. Benar, nggak usah pabrik deh ya. Hah? Kalau di ormas ya, kalau gangster ya. Beda. Beda ya? Itu ada di suatu negara ya. Ada di suatu negara, benar tuh ada di suatu negara ya. Kan Karena kebanyakan kalau krip merah. Bener. Salah dong, krip biru ya. Bloods and Crips. Iya, blood merah. Kalau yang di Indonesia beda warnanya ya, color Indonesia beda. Beda colornya. Baru ngangkat piala ya warnanya itu. Pinggir jurang. Dibuka lagi ya kan. Begitu. Ya walaupun kepanjangannya orang masalah ya Zane, orang masalah. Orang nggak masalah. Tidak ada Iya. masalah maksudnya Nggak ada gitu. masalah. Maksudnya nggak ada masalah. Ya salah kan freeman. Freeman. Tidak mau membuat masalah ya maksudnya. Preman, Ya. ya freeman. Preman itu kan asal katanya freeman kan? Bener, Freeman asal katanya. Bener. Preman itu asal katanya freeman. Iya, Anda pasti belum nonton Act of masih Anda ya? Udah nonton belum? Oh setengah. Setengah ya. Setengah, Act ya. of Killing. Ada di situ Ini dijelasin. mati dia di situ katanya. Iya, Gitu kan. di YouTube ada tuh bro, ya kan. Terus ada preman, ya maksudnya gangster tuh ada yang jalanan juga ya maksudnya ya. Ya. Kan kalau mafia Itali juga kan dia kan wah apa pakai jas ya kan, gayanya kayak businessman, Cincin linking ya kan, signature itu kan. signature ya kan. Terus ya dia merasa dirinya businessman gitu. Biasanya dia bisnisnya kalau tanya kamu bisnis apa? Waste management biasanya bilangnya gitu. Kalau dari film-film yang gue tonton tuh biar nggak ketahuan kan. Kan kalau lu bilang lu bisnis apa? Bisnis mengelola sampah, langsung lu pasti nggak ditanya lagi habis itu kan. Iya bener biasanya begitu tuh. Ya kan kalau mafia. Nah yang di pinggir jalan itu juga banyak juga. Gangster kelas jalanan. Meksiko. Contohnya kayak kartel itu kan kayak preman lah. Iya. Dibanding yang rapih-rapih ya kan. Rapi-rapi iya. Kartel di Amerika Latin banyak. Bahkan kadang pengaruh kartel itu lebih kuat daripada pengaruh pemerintah Son. Iya. Di Amerika Latin gitu ya. Kalau misalnya kita tahu ya pasti sebagai ya anak yang gaul di Jaksel pasti ya salah satu film yang harus kita tahu Narcos gitu maksudnya gitu ya. Salah satunya ya. Series favorit apa Narcos bukan? Narcos ini nonton lu Narcos? Narcos udah ya. Udah kan? Udah. Iya. Series favorit lu gak? Masuk series favorit gak? Termasuk, tapi gue cuma nonton yang bagian Pablo Escobar aja. Pablo Escobar. Yang selanjutnya gue nggak ngikut. Benar ya kan. Salah satu series favorit anak Jaksel itu anak Narcos Jaksel, ya kan. Jadi kartel itu pengaruhnya besar banget. Cuman waktu itu ya Pablo Escobar kepleset ya karena dia pengen kekuasaan lebih lagi. Iya. Padahal uang udah dapat Udah dapat. waktu itu. Makanya Pablo Escobar itu selalu dianggap tidak lebih baik daripada yang sekarang
El Chapo. El Chapo. Iya. Keluar Gua- dari penjara ya? El Chapo bisa kabur. Enggak, intinya gini, gue tuh sempet ada beberapa kali ketemu sama El Chapo. Bukan. Oh, bukan. El Rumi? Oh, bukan. Iya. Iya. Pokoknya tuh pentolan-pentolan gangster yang di Indo lah ya. Oh, gitu. Ya intinya ketika gue tanya nih, Bung, ya kan, menurut Bung Pablo Escobar apa El Chapo? El Chapo lah. Karena lu mau sebesar apapun nama lu, kalau lu mati gagal, gitu katanya kayak gitu. Bener. Masalahnya El Chapo nggak mati sampai sekarang. Bener. Lu ketemu sama gangsternya itu tadi. Ya gitu-gitulah. Maksudnya Mafia tanah bukan? Bukan. Tadi Bung mafia horor sih. Oh, mafia horor. Tadi Bung Toel apa Bung siapa tadi maksudnya? Bung Handuk ya. Bung Toel. Jangan sebut nama itu dong. Ntar kita dibully loh. Lah enggak kan nanya tadi Bung siapa? Iya. Ya kan. Aman. Emang keplesetnya tadi Pablo Escobar karena dia punya mimpi jadi presiden ya kan. Mimpi Dia sempat jadi orang presiden. terkaya nomor 7 kan di dunia. Sempat menjadi orang kaya nomor 7 di dunia. Orang kaya nomor 7. Bahkan anaknya aja kedinginan dibakar duit kan? Iya, buat jadi api unggun. Itu setiap hari juga bakar duit kan? Enggak lah bakar duit. Enggak. Hah? Sebat Oh iya bakar sebat benar juga sih. Benar. 2 bat sebat gitu ya. Walaupun mimpi jadi presidennya belum nyampe billboard pada saat Oh itu. iya, belum nyampe billboard. Iya benar. Benar. Jadi apa? Senggol ya. Senggol siapa? Enggak. Terus habis itu ada juga gangster jalanan yang paling terkenal nih, ya kan? Dari Amerika, yaitu Bloods and Crips, ya kan? Bloods and Crips. Lu kan rapper nih, pasti lu mengikutin dong Bloods and Crips harusnya nih. Ngikutin sih, tapi kayak gue udah lupa deh ceritanya itu. Itu kayaknya tuh penguasa West Coast, East Coast gitu kan pada masa itu kan. Benar. Iya. Blood and Crips itu eksis banget di saat gue tuh pertama kali nge-rap 2009. Nah, itu masih eksis banget. Dulu mereka kan ada Snoop Dogg ya. Iya, Snoop Dogg pentolannya. Kalau dari Crips yang ya, kalau Snoop Dogg ya. kalau dari Blood itu ada The Game, The Lil Wayne. Lil Wayne waktu itu pernah ada kesebar video Lil Wayne yang bener lagi kan di jalan. Padahal dia kan artis besar ya. Iya. Tetap di jalanan tuh masih serem. Karena memang kalau terafiliasi sama geng-geng itu lu harus mempertahankan yang namanya reputasi juga Bang memang kan. Reputasi. Sama ini di Amerika itu lu kalau misalkan pakai topi, lu nggak bisa tuh kayak sembarangan ya ada huruf P, huruf B. Itu nggak bisa ke sembarangan tempat. Jadi tuh masing-masing daerah tuh udah ada identitasnya tuh. Kalau lu misalkan ke daerah lawan pakai topi itu, udah ditembak. Oh Kayak iya, gitu. iya. Jadi ceritanya dari Blood and Crips ini sebenarnya lumayan seru ya soalnya karena awal dibikinnya kan di Los Angeles pada saat itu ya kan. Yes. Tahun 1970-an ya kan. Crips duluan yang dibikin ya kan. Awalnya Crips itu dibikin buat jadi organisasi yang melawan polisi yang sering melakukan diskriminasi ke orang kulit hitam pada saat itu. Iya. Ya kan, hingga akhirnya berubah menjadi Organisasi kriminal. organisasi kriminal bener ya kan. Itu berarti ceritanya mirip sama terbentuknya Asian Boys. Asian Boys gitu juga ya. Asian Boys itu malah justru buat ngelawan gangster-gangster dari Meksiko. Waktu itu ceritanya Vietnam apa Kamboja ya. Intinya tuh dari Asia itu lagi ada perang saudara. Mereka akhirnya nyari suaka ke Amerika. Sampai di Amerika mereka malah harus berhadapan sama gangster-gangster Meksiko itu. Akhirnya mereka ngebentuk Asian Boys tadinya itu untuk melindungi sesama Asia. Oh. Saking banyaknya nih Asianya, saking udah masuk dari yang dari Cina masuk, dari Kamboja semua masuk gitu. Akhirnya mereka ngerubah arah yang tadinya saling melindungi, sekarang mereka pengennya jadi penguasa. Akhirnya di California itu yang tadinya Meksiko paling kuat, Asian juga jadi paling kuat. Punya porsi yang cukup Punya besar porsi, juga iya. ya. Gede banget. Mirip-mirip ya. Nah, tapi ini bedanya kalau Bloods and Crips, kalau geng-geng kecilnya kan ada banyak tuh sebenarnya kan. Iya, Kan itu iya. Yang Crips sendiri kan awalnya mulai dari geng-geng kecil kan. Iya. Ada juga geng-geng kecil yang nggak mau join. Ya kan, iya. nggak mau join ke Crips ya kan. Akhirnya mereka bikin rivalnya yang Bloods itu Bloods akhirnya itu kan, di tahun akhirnya. 1972. Iya. Yes, yang identik dengan kalau Bloods itu pakai warna merah gitu ya. Biasanya pakai bandana merah. Bandana merah. Kalau nggak topi merah. Iya. Kalau Crips biru. Biru. Iya kan. Dan cara mereka saling nyerang itu nggak selalu tembakan, kadang pakai beef juga. Oh, rap beef ya. Iya. Oh iya benar. Iya. Biasanya gitu antar rapper mereka tuh nyerangnya kayak gitu. Yang paling terkenal serangannya drive by namanya. Yes. Drive by. Jadi kalau misalnya orang-orang itu lagi nongkrong, ada mobil yang isinya musuhnya semua ya kan, Iya. tembak
Pakai Uzi biasanya. Pakai Uzi. Yang kecil itu ya. Yang kecil. Itu senjata gangster tuh. Itu sampai korbannya ada founder dari Crips juga ya kena ya. Founder dari Crips juga. Founder dari Crips itu kena drive by. Iya. Raymond Washington. Yes. Dan ada juga cerita yang satu lagi founder. Dia kan ada 2 orang ya kan. Raymond Washington sama satu lagi Stanley Tuki Williams. Oke. Nah si Tuki ini dia ini kalau yang tadi kan Raymond Washington kan muda ya kan 20-an kena drive by ya kan. Kalau dia sampai umur 50-an. Jadi dia ini ketangkep sama polisi karena diduga kasus pembunuhan apa segala macam kan, masuk penjara di umur 50-an ya kan. Nah ternyata di situ bukannya, kan biasa kalau di suatu negara itu kan kalau masuk penjara malah semakin gede-gedean kan. Makin malah buka pabrik. Kalau dia justru tobat. Justru tobat karena melihat perkembangan Cina yang sangat pesat, Son. Buat apa buka pabrik lagi ya kan? Benar enggak, Son? Ngelihat kok Ya kan? Asian Boys semakin maju ini ya kan. Sangat sulit melawannya ya kan. Sangat sulit ini bikin pabrik lagi ini. Akhirnya dia di situ tobat. Bahkan sampai bikin buku. 12 biji dia bikin. Sampai masuk nominasi hadiah Nobel perdamaian. Dapat Nobel perdamaian lu, nominasi Nobel perdamaian padahal dia yang bikin Crips. Dia foundernya Crips. Gila. Ninggalin dosa jariah tapi dapat penghargaan, dapat pahala gitu. Iya, kan dapat penghargaan tuh. Walaupun tetap akhirnya dia disuntik ya kan. Suntik mati. Iya. Benar. Ya masih mending daripada yang dapat suntikan dana gitu. Masih kita harus agak berhati-hati soal kalau gangster yang dapat suntikan dana harus hati-hati. Lebih berbahaya lagi ya. Karena harus ada janji-janji yang ditepati, Son. Benar enggak? Benar enggak, Itu yang menjadi buka-buka pabriknya ini. Nah, benar. Ya, Dan kan? ya bambu-bambu itu keluar gitu Son akhirnya Son dari laut. Iya. Masih dilindungin Menhan gak sih? Serem banget ini. Kan di Amerika. Di Amerika ya. Iya. Chris kan. Oh iya boleh. Iya. Aman. Benar. Nah, lu tau gak sih influencer yang ditembak kemarin tuh? Lagi live ditembak. Oh yang cewek ya. Marquez namanya? Valeria Marquez. Valeria. Katanya tuh ada hubungannya dengan kartel katanya, penembak mereka. Pacarnya ya? Iya ya. Iya, cowoknya kan. Cowoknya dia katanya kartel, anggota kartel. Tapi itu masih rumor ya, karena di sini kan ada 3 orang yang yang dicurigai kan. Yang cowoknya itu satu lagi temennya yang nama Vivian, satu lagi ada temennya lagi, gue lupa namanya. Yang jelas tuh 3 orang yang dicurigai. Sama Sicario ya kenanya ya. Sama Sicario ya mereka dihajarnya. Sicario. Pembunuh Bayaran Meksiko kan. Oh Meksiko. Oh iya. Karena gini, itu nyamar kan, jadi tukang paket. Oh, coba ceritanya gimana coba? Oke, ceritanya. ingat nggak ya? Gue agak lupa lagi. Jadi intinya gini, ada temennya Vivian. Vivian ini ngasih surprise, ngasih kado buat si Valeria ini sampai 3 kali. Agak mencurigakan. Dia ngasih kado 3 kali, tapi 3-tiganya beda kurir. Kado pertama beda kurir. Kado kedua beda kurir. Kado ketiga apa kado keempat gitu ya. Ini yang jelas pas antara kado ketiga kado keempat ini dia minta si Valeria buat nungguin ya. Tanya gitu. Kurirnya ditungguin ya. Karena COD belum bayar. Oh enggak, bukan. Kayaknya gue lupa lagi. Iya, bukan COD bukan COD. Terus Valeria marah-marah. Iya, ibu-ibu Indonesia ya. Enggak, saya enggak mesen ini gitu ya. Iya. Buka dulu dong Mas, kalau nggak cocok gimana? Bisa gitu. Kayaknya gitu lah. Jadi ditungguin nanti. Benar. Si Viviannya minta Valerianya ngambil langsung. Oke. Nah itu yang mencurigakan. Karena kalau lu mau ngasih kado, kenapa nggak sekalian aja satu pengiriman? Benar. Gitu. Nah dan di pengiriman ketiga keempat itu dia didor. Nah terus teman yang satu lagi yang agak mencurigakan, temennya ini ngematiin live. Iya, ada. Tapi mukanya datar, nggak muka panik gitu. Jadi kayak biasa aja. Ada gue liat temennya itu. Udah, nah makanya dicurigai kok lu kayak biasa aja, kayak udah tahu ini bakal terjadi. Nah, ditambah lagi di sana itu kan lagi tinggi-tingginya angka apa tuh yang penyerangan terhadap perempuan femisida ya kalau nggak salah. Femisida ya istilahnya. Jadi perempuan-perempuan tuh kayaknya iya femisida. Iya, dia habis-habisin. Nah, orang-orang pada curiga kalau memang ini unsurnya modusnya karena femisida. Kenapa 2 perempuan lagi temennya nggak dihabisin juga? Si teman yang matiin HP sama Vivian itu, kenapa cuma Valerianya aja? Cuma Valerianya doang ya berarti ya? Iya, makanya timbul kecurigaan apa jangan-jangan skemanya itu cowoknya minta 2 temennya ini untuk ngatur pembunuhan.
gitu. Oh, iya. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan sih. Masih ongoing ya maksudnya ya sampai sekarang. Baru banget. Banyak bermunculan konspirasi-konspirasi. Dan yang anehnya handphonenya sampai sekarang nggak ketemu. Handphone yang dia Live itu. Iya. Enggak. Kan yang megang. Makanya polisi nggak pegang itu sekarang. Yang gue baca gitu. Oh. Polisi nggak pegang handphone itu. Aneh ya. Kok bisa begitu ya Son? Berarti masih belum jelas itu ya. Masih belum jelas. Dan harusnya kan kalau memang handphonenya hilang, temennya harusnya ditangkap dong yang itu. Nah makanya orang tuh makin curiga ini pasti ada keterlibatan kartelnya nih, karena jangan-jangan ya polisinya polisi korup yang dibayar juga supaya kasusnya itu nggak terlalu ditutupi. Tapi kan udah terekspos karena dia live tadi. Iya, terekspos itu yang bikin kasusnya itu jadi perbincangan lah sampai sekarang. Iya. Itu live di TikTok ya? Di TikTok. Kalau seandainya itu dia nggak live, kayaknya udah kalem-kalem aja nih kasusnya. Iya, ketutup kali ya. Ketutup. Gila. Akhirnya bermunculan konspirasi dan rumor-rumor gitu ya, karena tidak ada kejelasan bahkan sampai hari ini gitu. Tapi kayak Meksiko hal kayak gitu udah biasa ya. Banget kan. Udah biasa. Makanya orang takut tinggal di sana sebenarnya. Iya. Bener-bener kartelnya terlalu berkuasa di sana. Yang sebelumnya di Meksiko apa bukan sih yang wali kota tiba-tiba kepala taruh di atas mobil, tahu gak sih? Wah, gue nggak tahu lagi tuh. Itu ada viral tahu. Iya. Viral itu Meksiko apa? Pokoknya Latin juga. Baru pidato nih. Saya akan menangani kartel. Dia yang ditangani. Besoknya kepala di atas mobilnya. Bener-bener siang bolong. Mobilnya keparkir. Warna putih nih mobilnya ini. Gue inget banget kan. Depan rumahnya apa di parkiran mana gitu. Kepala ditaruh di atas, Pak. Iya. Itu ada tuh. Gila banget ya. Gila. Latin tuh kayak Ya itu udah jadi hal biasa ya di negara-negara Amerika Latin berarti kalau kayak gitu ya. Iya. Sering terjadi ya. Dan lu tau gilanya apa? Gue sempat bahas tuh ya, gangsternya mereka itu bahkan udah ada yang sampai ke negara kita kan. Di Bali kan ada kasusnya. Serius? Di Bali yang gue tahu Rusia sama Ukraina yang nyulik kan. Nah ini ada lagi orang Turki disikat sama Mexican itu, gangster Mexican. Pas dibuka bajunya mereka punya tato itu MS13 ya? Oh iya, yang ada MXII itu ya? Kalau nggak salah dia itu. Jadi pas dibuka bajunya ternyata anggota mereka gitu. Korbannya orang Turki seingat gue. Gue sempat bahas. Di Bali jujur ngeri. Seminggu sekali bos ada sekarang ya video. Aduh, gue ngeliat itu orang asing apa. Sering banget seminggu sekali itu. Kayaknya harus lebih ketat ya. Harus lebih ketat sih gue rasa sih. Apanya? Ya apa bordernya atau gimana gitu kan, izinnya untuk di situ. Dan orang-orang Bali itu sangat terbuka ya. Ramah, maksudnya terlalu ramah gitu. Terlalu ramah. Sama orang-orang asing. Kurang disambut ya. Kurang disambut ya. Dia mau ngejok tapi kurang disambut. Sama gue juga. Gue tadi kurang disambut. Gak apa-apa. Lanjut. Iya. Soalnya saya takut nih di sini nih. Soalnya ada potensial joker ini. Nah, begitu. Jujur saya sangat prihatin itu dengan kondisi Bali saat ini. Karena setiap seminggu sekali ada aja kejadian orang asing ribut apa segala macam ya kan. Kemarin ngeliat juga kayaknya orang Arab apa orang mana tuh ya. Ada tuh udah disuruh masuk mobilnya BMW itu waktu itu ada. Gitu. Ada disuruh masuk mobil nggak mau keluar lagi, ngajak ribut lagi, masukin lagi sama temennya, keluar lagi. Sampai 10 menit lebih kali. Tapi yang kasihan, Malang bos mobilnya bos di jalan raya. Oh iya. Malang mobilnya di jalan raya. Yang kasihan tuh yang kayak yang dirampok gitu kan sih, dibegal, itu tasnya juga diambil, paspornya hilang. Benar. Banyak gitu lah. Oh gitu. Jadi apa, karena ketidakpuasan masyarakat akhirnya muncul banyak rumor dan konspirasi yang banyak diperbincangkan di seantero netizen gitu ya maksudnya ya. Mereka percaya ternyata ini kayaknya pembunuh, ternyata itu kayak pembunuh. Iya. Dan itu wajar kalau orang berkonspirasi. Ketika ada sebuah masalah yang tidak selesai, apalagi ya pada saat itu mungkin instansi yang terkait tidak membuka gitu. Tutup-tutupin. Jadi timbul asumsi liar lah ya. Iya. Betul. Tapi konspirasi ini ada yang lebih seru lagi daripada konspirasi ini, Son. Terutama buat diomongin di atas jam 12 malam, Son. Konspirasi vaksinnya TBC, ya kan? Bill Gates dan juga Indonesia yang katanya bakalan jadi tumbal katanya. Anda sempat bahas itu kemarin ya kan? Konspirasi vaksin TBC. Gimana sebenarnya Bang itu Bang? Gimana itu ya?
Serem ini kalau salah ngomong. Jadi intinya gue tuh sempat mikir ya pas bahas itu ya. Bill Gates datang ke Indonesia, disuguhkan, diajak ke Jaktim kan? Ke Jaktim ya? Iya, ke SMA sini. Iya, ditunjukin lah sama Pak Presiden. Ini loh pendidikan Di Indonesia. Yang mejanya banyak coretan tip X gitu-gitu. Ada permen karet di bawahnya. Di bawahnya, di ininya siapa gitu. Bener. Pas Bill Gates masuk ada yang gini ya? Ada yang gini nggak sih? Ngapain? Saya nggak tahu bang. Ya itu gitulah. Jadi pas gue bahas itu ya gue jadi mikir gitu kan. Kalau negara kita dijadiin tempat uji coba, Ada yang gini nggak? Ada yang sliding nggak di belakang? Bill Gates sliding nggak? Pas Bill Gates masuk, Bill Gates look. I can do magic. Iya, lanjut. gitu kan. Jadi gue mikir tuh sebenarnya kita dijadikan tempat uji coba TBC, bukannya itu justru jadi tamparan buat pemerintah ya? Itu artinya kan secara nggak langsung negara kita kan dianggap sebagai negara dengan polusi yang ancur-ancuran nih. TBC itu kan penyakit dari mana? Gak tahu gue dari mana TBC. Udara polusi dong. Oh, kirain dari negara mana kirain? Oh, enggak lah. Iya, dari udara berarti. Udara. Ya? Nah, pasti paru-paru lah. Iya. Masa harusnya kan itu jadi evaluasi ya. Ya kan? Harusnya pemerintah kita sadar kan. Waduh, kita jadi tempat buat uji coba vaksin TBC. Berarti seburuk itu ya negara kita. Memang TBC memang besar sekali di sini tuh. Nah, itu alasannya karena negara kita tuh TBC kan, Mbak? Oh, enggak. Oh, bukan. iya. Bukan. Kirain pas maksudnya Bill Gates pas masuk sekolah nih ya, tek ngelihat anak-anak pada main kuda templok gitu. Ini harus ditumbalin aja nih. Ini jokesnya harusnya 2 menit yang lalu harusnya dikeluarin. Mohon maaf. Telat ya. Enggak, bukannya saya karena berteriak karena saking senangnya Bang Jerry mau datang ke sini itu semalam. Balik lagi. Iya. Hes, Bang Jerry datang besok. Akhirnya jadi Iya. Itu emang Bisa. Ya intinya gitu deh. Gue pas ngebahas itu yang jadi concern gue itu kok kayaknya menjadi sebuah kebanggaan ya kan. Guys datang disuguhi seperti itu. Terus juga kalau masyarakat kan ngelihatnya kita seolah-olah jadi tumbal kan. Tapi kan pada kenyataannya memang ya TBC di negara kita tinggi banget. Dan itu kan jadi concern internasional. Ya kan? Karena kalau lu mau misalnya ke Inggris gitu, lu mesti tes TBC dulu buat munculin visanya. Iya. Nggak, lu tau gak di rumah sakit di sini itu ada tanda-tanda dilarang meludah. Lu tau gak itu kenapa? Karena penularan TBC itu ya salah satu ya bos. Tinggi. Iya. Dilarang meludah gitu. Ada papan begitu kalau lu ke rumah sakit. Oh, ntar harus gue tulis di situ kayak ente sering banget di sini. Enggak. Gini ke depan kalau gue biasa ya. Jadi intinya walaupun masyarakat marah nih kita seolah-olah dijadiin tempat untuk uji coba itu. Tapi pada kenyataannya memang kita masuk ke dalam kategori yang cocok untuk dijadikan itu negara kita cocok Top 3 kan kalau nggak salah. Iya, India, kita sama satu lagi gue lupa tuh. Apa Afrika ya? Lupa gue. Pokoknya kita sama India tuh. Pokoknya kita masuk top 3 lah gitu ya. Top 3 yang tertinggi TBC-nya. Benar. Gitu. Jadi mau gimana? Mau lo protes juga kenyataannya seperti itu. Karena begini emang ketika gue mungkin 10 tahun yang lalu itu ya melihat Bill Gates itu seperti sosok yang sangat dermawan ya kan. Apalagi kemarin di-push lagi kan bilang 99% mau disumbangin kan. Harta saya yang saya wariskan hanya 0,01% katanya kalau nggak salah nih ya. Kalau masukin sini yang benar. Ya kan. Sehingga kita melihat Bill Gates ini jadi orang yang sangat dermawan. Filantropis ya banget. Kan? Sekitar 10 tahun yang lalu saya menganggap begitu. Tapi pas lihat di Amerika, di forum-forum di Amerika, kenapa pada nggak suka sama dia gitu loh. Akhirnya gue deep dive lebih dalam lagi di situ, sehingga memunculkan konspirasi di mana ya dia ini ngasih vaksin itu maksudnya ada purpose bisnis di baliknya. Ada dugaan seperti itulah. Ya kan. Jadi itu yang bikin kita jadi mikir gitu ya. Ini Indonesia ini sebenarnya apakah mau ditolong, apa mau diapain ini? Mau diinvest. Ya kan. Iya. Dia melihat Indonesia ini seperti peluang bisnis ya. Negara yang harusnya ditolong atau market yang kosong ini sebenarnya nih. Potensial market. Dan kalau memang dia dermawan, apakah nanti vaksinnya bayar atau enggak? Pertanyaan gue gitu. Itu yang bikin kita jadi menebak-nebak ya. Maksudnya sebenarnya Bill Gates itu tujuannya baik atau tidak sih sebenarnya gitu lah. Tapi kalau kita ngomongin soal vaksin gitu ya, gue pasti selalu teringat dengan aplikasi Peduli Lindungi, ya kan? Website Peduli Lindungi soalnya kan.
Baru hari ini nih, pas kita syuting 3 jam yang lalu baru gue nayangin pembahasan itu. Aduh. Lo tau gak sih kalau Peduli Lindungi sekarang udah berubah Son jadi Peduli Gacor Son. Ya kan? Udah tahu belum lo Son? Udah tahu belum Bang Jerry? Jangan disebut merek ya dong kalau itu. Jadi peduli gacor. Jadi ceritanya begini ya. Awalnya Peduli Lindungi itu kan kita semua sama-sama tahu ya kan. Itu menjadi acuan masyarakat ya kan. Di masa pandemi gitu. Jadi top of mind banget lah gitu. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini itu sudah berubah jadi aplikasi Satu Sehat ya. Iya, dipindahkan. 2023 dipindahkan. Jadi bermigrasi ke aplikasi Satu Sehat sehingga domain dari pedulilindungi.id itu nggak dilanjutin lagi dari bulan Maret tahun 2023. Nah, tiba-tiba viral Son berita bahwa wah ternyata ada yang ngelanjutin Son domainnya. Dan itu adalah website judul ternyata Son. Luar biasa. Ya kan? Ya jujur kita agak kecewa sih pas dengernya gitu ya. Kok bisa sesuatu ibaratnya domain yang sangat strategis itu. Ya kan? Orang-orang kayak nyawa gitu gak sih di masa itu kalau lu gak punya itu gak bisa masuk mall. Gak bisa masuk Bahkan ibu hamil aja gak bisa berobat, gak bisa melahirkan sebelum ada itu kan. Benar kan? Anaknya masuk lagi kan? Benar. Turis asing nggak bisa masuk ya kan, ya kan imigrasi nggak bisa masuk tanpa peduli lindungi itu. Iya benar ya kan. Ibaratnya orang pasti lebih tahu Peduli Lindungi daripada Satu Sehat. Benar. Iya. Gue juga kan. Gue pas ngebahas ini gue juga baru tahu semenjak kapan dipindahin. Soalnya sejak kapan? Maret 2023 kan udah endemi jatuhnya ya mungkin ya. Iya kan. Kita kan dari 2020 Februari. Sudah inilah menurun ya. Iya. Maksudnya kita dari Maret 2020 ketakutan orang sudah menurun. Iya. Di 2023 sehingga lebih lepas, lebih fleksibel lagi, udah nggak perlu pakai aplikasi lagi. Jadi kita nggak tahu ya Satu Sehat itu apa gitu. Iya. Tapi yang kita tahu ini malah dibeli sama website juga. Coba lo bayangin coba. Tapi terakhir kan pengakuannya dari pihak Kemenkes kalau nggak salah sekarang Peduli Lindungi itu dikelola sama Telkom. Dikelola sama Telkom ya? Iya. Bukan diblokir doang. Nggak tahu. Pokoknya dikelola sama Telkom. Yang gue baca kayak gitu. Kalau yang gue tahu soalnya ya akhirnya udah nggak bisa diapa-apain, akhirnya diblokir sama Kominfo. Udah diblokir sekarang? Diblokir tapi untuk Indonesia doang. Diblokir. Websitenya masih jalan Son. Websitenya masih jalan sehingga banyak juga bermunculan ini orang-orang ya banyak yang merasa ini apakah hanya domainnya saja atau database-nya ikut kebeli juga. Iya. Itu banyak yang khawatir juga ke arah situ. Karena kan pengakuannya itu bukan dibeli, dihack kan katanya. Dihack ya? Dihack. Coba baca beritanya katanya dihack. Kalau yang gue tahu itu apa udah nggak dilanjutin lagi domainnya. Kalau domainnya habis sih nggak perlu dihack sih, tinggal dibeli aja domainnya. Nah itu simple. Tapi di pemberitaan di Indonesia katanya dihack, dibobol hacker. Iya. Tapi untungnya udah diblokir ya kan. Iya, bahaya sekali itu ya kan. Nah ini ngomong soal ini gue denger ya, tapi gue tau ini ngadi-ngadi atau apa ya. Katanya kasino itu mau dibuka resmi di Indonesia. Nah, disarankan. Oh iya, disarankan juga. Disarankan sama Bapak DPR kan. Yes, benar banget. Ini baru-baru bulan Mei kalau nggak salah ya. Iya, bulan Mei ini. Karena berkaca dari Dubai ya, apa dari UAE. UAE ya, iya. UAE. Udah gitu kan sejarah lama di Jakarta juga dibawa-bawa nih. Iya. Ali Sadikin. 70-80-an kali ya. Kita tidak bisa menutup mata juga pembangunan Jakarta tuh kayak fasilitas umum infrastruktur yang kayak sekolah, fasilitas kesehatan dulu dibangunnya pakai duit juta. Salah satunya benar. Sebutan halusnya PNBP ya. PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Oh iya. Gitu. Jadi tapi masih belum jelas ya kan, karena yang komisi ini masih belum tahu skemanya. Maksudnya apakah ini buat wisatawan asing doang atau apa? Tapi dia nyarankan dari menurut UAE itu ya, Arab itu ya. Karena kan dia bangun proyek gede-gedean di Arab itu kan. Tapi nggak usah jauh-jauh berkaca di Arab, kayak di negara tetangga Malaysia di Penang juga. Oh iya. Penang juga itu legal. Iya, legal. Kalau gini deh, ini terkadang ya kalau kita bicara tentang Indonesia pasti bicara tentang agama mayoritas kan. Benar. Singgung ke sana kan. Permasalahan juga kan yang paling getol banget itu nggak seneng adalah agama mayoritas. Benar. Nah, Penang itu kan juga mayoritasnya juga Muslim juga di sana. Cuman mereka kayaknya melegalkan itu ya bener tadi hanya terkhusus tapi bukan buat turis aja apa lokal juga boleh ya. Gue lupa lagi. Kalau di Malaysia kita nggak tahu, tapi kalau di Arab di UAE itu dia bikinnya katanya rencananya kan itu proyeknya 2026 2027 baru buka. Turis. Akan buka ya katanya untuk turis doang katanya rencananya begitu. Gue waktu pasti kan kalau Penang itu kan tempat berobat ya. Benar. Berobat ke sana. Check up kan. Gue ngeliat gitu kan antrian panjang banget. Apaan ya? Gue tanya sama supirnya itu apa Pak? Toge katanya kalau di Indonesia toge
antri tau itu. Kan Malaysia ini apa maksudnya mayoritas muslim. Mayoritas muslim tapi boleh ya Pak judi? Ya teruntuk orang-orang yang khusus. Tapi gue lupa ya turis doang apa? Kayaknya yang apa buat non muslim atau gimana gitu gue lupa. Yang jelas gitu. Iya. Ada juga sih negara yang menerapkan kayak gitu sih. Kayak misalnya gue juga pernah punya temen itu dia dari Pakistan. Di sana ada jualan alkohol, tapi lu harus dilihat dulu KTP ya, Son. Lu orang Islam apa orang apa? Di Aceh juga pernah kayak gitu loh. Di Aceh kayak gitu ya? Tapi bukan semua Aceh ya. Lu tahu Sabang gak sih? Sabang tahu Sabang ya. Karena kan waktu itu Pulau Weh, ini koreksi gue ya teman-teman kalau gue salah ya dalam menyampaikan informasi. Tapi ini pengalaman karena gue orang Aceh, gue pas pulang kampung tuh gue ngerasain gitu. Jadi pas di Sabang itu ada yang jual alkohol waktu itu. Gue nggak tahu sampai sekarang ada apa enggak. Ini sebelum pandemi ya. Sebelahnya nasi goreng kambing kan? Oh bukan, Garuda. Sebelahnya Garuda soal. Iya, sama Aceh Connection bener. Iya. Terus Aceh Connection sih. Kan jalan Sabang juga. Sabang juga bukan. Iya. Sabang ini Sabang yang di Aceh. Iya. Jadi setiap orang yang mau beli alkohol dicek KTP-nya. Tapi yang gue ingat bukan persoalan agama. Umur. Bukan. Selama lu bukan orang lokal, bukan KTP Aceh, boleh. Waktu itu. Jadi gue kebetulan lagi ada temen dari Jakarta, gue bawa dia bisa beli bir gitu. Waktu itu ya. Tapi sekarang gue gak tahu. Ada yang lebih mengerikan lagi sebenarnya. Apa tuh? Aliran sesat. Aliran sesat di Indonesia yang katanya nih ada 300 lebih. 300 lebih. Lo tau gak bang cerita catfishing terparah yang pernah ada bang? Catfishing sama love scamming itu sama gak sih? Kurang lebih sama. Lo tau gak sih ada film dan game yang bisa bikin orang ngebunuh? Emang kasus pembunuhan ini bukan cuma ngincer orang biasa aja tapi ya. Maksudnya kasus pembunuhan ini juga menimpa para selebriti, Zon. Bahkan seringkali datang dari fansnya itu pembunuhan. Video random terseram di internet menurut kita. Nah, mulai dari lo dulu.